Saya tahu mungkin sekarang kamu lagi skeptis, lagi ragu, sambil ngomong dalam hati, ini paling juga jualan mimpi, hoax, and that's okay. Jujur, kalau saya jadi kamu, saya juga bakalan mikir gitu ya, mikir skeptis. Tapi gimana kalau saya bilang, angka itu, angka 100 juta per bulan, meskipun fantastis, sebetulnya bukan hal yang mustahil. Gimana kalau saya bilang ini bukan tentang trik sulap, tapi tentang sebuah mindset shift dan strategi yang sayangnya cuma sekitar 1% orang aja yang benar-benar paham dan kemudian mempraktekkan strategi ini. Di video ini saya nggak bakalan ngasih kamu tombol ajaib, tapi saya bakalan bongkar habis-habisan rahasia cara berpikir dan cara kerja si 1% ini dalam memanfaatkan AI. Bukan cuma sebagai mainan, tapi juga sebagai mesin pencetak uang yang bekerja untuk mereka. Tapi sebelum saya lanjutin, silahkan bagi kalian yang berkenan, klik tombol like dan subscribe channel ini, channel Lativianto. Sebelum kita masuk ke rahasia si 1% ini, kita harus paham dulu apa sih yang dilakukan oleh 99 orang lainnya. Kenapa mereka stuck dan nggak bisa menghasilkan apa-apa dari artificial intelligence, selain mungkin caption Instagram yang lucu-lucu. Jawabannya sederhana. Jawabannya adalah karena kebanyakan dari kita saat pertama kali kenal AI kayak ChatGPT misalnya, kita memperlakukannya seperti asisten pribadi gratis atau Mbah Google versi yang lebih canggih. Kita bertanya, kita minta tolong untuk tugas-tugas kecil doang, seperti misalnya minta bikinin konten, artikel, atau ya sekedar nanya-nanya nggak penting. Nggak ada yang salah sih dengan itu, beneran gitu ya, nggak ada yang salah. Itu juga sangat membantu, tapi itu seperti punya mobil Formula One tapi cuma dipakai buat nganter galon ke warung depan kompleks. Kalian menggunakan toolsnya, tapi kalian belum memanfaatkannya dengan maksimal, dengan maksimum. Artinya kalian masih ada di posisi sebagai user atau pengguna doang. Dan sebagai pengguna, kita hanya mendapatkan sebagian kecil aja dari kekuatan AI yang sebenarnya. Inilah kesalahan fatalnya. Menganggap AI sebagai pelaku tugas-tugas kecil, bukan sebagai partner strategis dalam membangun sebuah sistem bisnis, apalagi bisnis digital. Sekarang mari kita masuk ke intinya teman-teman sekalian. Apa yang membedakan si 1% ini? Apa rahasia mereka? Rahasianya seperti yang saya bilang tadi, sederhana. Ini sangat fundamental, yaitu dari pengguna menjadi sutradara. Orang 99% itu menjadi pengguna AI, sementara orang 1% itu menjadi sutradara AI. Coba bayangin bedanya. Seorang pengguna itu cuma bilang, aktor, tolong acting sedih. Hasilnya ya bisa bagus, bisa juga jelek, tergantung mood si aktor tadi. Tapi seorang sutradara, dia nggak bakal bilang kayak gitu. Dia bakalan bilang gini, oke, di sini nih kamu adalah seorang ayah yang baru saja misalnya kehilangan pekerjaan. Kamu berjalan pulang di tengah hujan. Kamera akan mengambil dari sudut bawah untuk kemudian menunjukkan betapa kecilnya dirimu di hadapan dunia. Ekspresimu harus campuran antara putus asa, tapi juga ada sedikit tekad untuk tidak menyerah, untuk tidak berhenti demi keluarga kamu. Action, kan biasanya begitu seorang sutradara. Udah lihat bedanya di mana? Sutradara itu memberikan konteks, peran, tujuan, dan batasan. Artinya yang kamu lakukan seharusnya nggak cuma nyuruh, tapi juga mengarahkan untuk mencapai sebuah visi yang besar. Itu seorang sutradara. Nah, orang 1% ini memperlakukan AI persis seperti itu. Mereka adalah sutradaranya. AI adalah aktor, penulis skenario, editor, dan kru produksinya. Mereka nggak cuma nanya bikinin artikel tentang kopi, tapi mereka membangun sebuah sistem atau workflow di mana AI itu menjadi salah satu komponen penting di dalamnya. Mereka nggak cuma fokus pada satu prompt aja, tapi pada serangkaian prompt yang saling berhubungan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Prompt itu perintah, jadi mereka bikin perintah-perintah AI untuk menghasilkan konten atau script yang sangat spesifik, bukan konten atau script yang generik. Kita contohkan saja misalnya bisnis konten supercharge AI. Ini yang paling umum dan paling cepat untuk kemudian dimulai. Maksudnya gimana? Maksudnya kamu nggak jualan artikel satuan, kamu jualan solusi konten untuk bisnis. Kliennya siapa? Banyak banget, klinik kecantikan, restoran, agen properti, startup teknologi. Jadi banyak sebenarnya kliennya. Mereka semua itu butuh konten, tapi nggak punya waktu atau tim untuk kemudian membuatnya, memproduksinya. Cara yang dilakukan oleh 99% orang adalah buka ChatGPT, terus ngasih perintah bikin artikel 500 kata tentang manfaat kopi.
Perintah atau prompt yang begini itu hasilnya bakal generik banget, umum banget. Tapi cara 1% orang itu adalah pertama, riset dulu. Kamu minta AI untuk bertindak sebagai analis pemasaran. Promptnya begini kira-kira. Di tahap terakhir, kamu sebagai manusia tinggal melakukan fact-checking, nambahin sentuhan personal atau yang kita sebut sebagai human touch, kemudian desain di Canva dan presentasi ke klien. Dengan sistem ini kamu bisa menangani 4-5 klien sekaligus dengan kualitas premium, dengan kualitas yang sangat baik. Dengan cara ini, saya mau bilang bahwa di tengah gelombang besar revolusi teknologi seperti yang kita alami sekarang, hanya segelintir orang, hanya sekitar 1% dari populasi yang benar-benar memahami kekuatan sesungguhnya dari artificial intelligence yang sudah berkelindan dalam kehidupan kita. Bagi mereka, AI ini bukan sekedar alat bantu, bukan pula tren sesaat yang hanya diikuti demi terlihat relevan. Mindset 1% ini melihat AI sebagai kendaraan tercepat menuju kekayaan. Bukan hanya hari ini, tetapi juga dalam jangka panjang. Artinya juga berlaku nanti di masa depan. Mereka memposisikan AI sebagai leverage, tuas pengungkit yang mampu menggandakan produktivitas, mempercepat proses, dan menciptakan sebuah sistem otomatisasi yang menghasilkan uang bahkan saat mereka lagi tidur. Sementara sebagian besar orang itu kan masih sibuk memperdebatkan apakah AI ini bakalan menggantikan pekerjaan manusia. Sementara di sisi yang lain, orang 1% ini justru sibuk melatih AI untuk menggandakan kinerja mereka sendiri, membangun bisnis digital, menciptakan aset konten otomatis, dan kemudian menyusun strategi investasi berbasis data. Mindset mereka itu sederhana namun sangat kuat. Jika AI bisa menggantikan saya, maka saya harus menjadi orang pertama yang mengendalikannya. Jadi AI itu dikendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh AI. Inilah kunci pentingnya. Mereka tidak menunggu perubahan, mereka membentuk perubahan itu sendiri. Mereka belajar cepat, mencoba teknologi baru, dan yang paling penting mereka tidak takut gagal. AI bagi mereka bukan tentang kecanggihan semata, tapi tentang efisiensi, tentang skalabilitas dan potensi kekayaan yang terus tumbuh lewat efek compound. Satu bot AI itu kan bisa melayani ribuan pelanggan. Satu script AI itu bisa menghasilkan ratusan konten dalam sekejap. Dalam pola pikir ini, AI bukan lagi industri masa depan, tapi mesin pencetak uang masa kini. Jadi apa pelajaran utamanya hari ini? AI itu bukan tongkat sihir. AI adalah leverage atau daya ungkit paling kuat yang pernah kita miliki hari ini. Kunci untuk membuka potensinya itu bukan dengan bertanya hal-hal kecil semata, hal-hal remeh, tapi dengan mengubah cara berpikir kita. Saya mau bilang, berhentilah menjadi pengguna, user. Mulailah untuk kemudian menjadi sutradara. Pelajari cara kerja mindset sutradara dan mulai bangun portofoliomu hari ini. Gak perlu sempurna, yang penting memulai terlebih dahulu. Ini bukan jalan pintas jadi kaya dalam semalam, tapi ini adalah akselerator yang paling gila yang bisa mempercepat perjalananmu sampai 5 tahun ke depan. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI ini bakal menggantikan pekerjaan kita, pekerjaan manusia, tapi pertanyaannya adalah apakah kamu bakalan menjadi orang yang digantikan atau orang yang menggunakan AI untuk mencapai level selanjutnya? Pilihan ada di tangan kamu semua. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa mendapatkan insight baru, inspirasi. Subscribe channel saya Latifianto biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya soal teknologi, soal AI, dan soal cuan. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga mungkin lagi butuh pencerahan buat ngembangin potensi mereka, terutama di bisnis digital berbasis AI. Terakhir, ingat kamu punya potensi yang luar biasa besar untuk kemudian mengubah nasib finansial kamu. Mulailah dari dalam dirimu, dari mindset dan tindakan kamu. Makasih banyak udah menonton video ini sampai selesai. Makasih banyak juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah ngasih komentar, kritik, masukan, dan sejenisnya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.